Haleluya. Bapa, pagi ini kami kembali bersyukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Yesus yang mengasihi kami, Roh Kudus yang terus bersama dengan kami, memimpin, menyertai, memberikan inspirasi, nasihat-nasihat penghiburan yang luar biasa, menguatkan, meneguhkan kami. Engkau dahsyat, Roh Kudus yang ada bersama dengan kami. Kami mau tinggikan, muliakan Engkau ya Tuhan. Dalam setiap waktu, setiap saat. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu, pemeliharaan-Mu, penggembalaanmu yang luar biasa ya Tuhan. Sehingga pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada oleh karena kemurahan Tuhan. Dan pagi ini bagi mereka yang tidak ada damai sejahtera, kehilangan damai sejahtera yang melampaui segala akal yang tidak sama dengan dunia berikan. Roh Kudus, Engkau sumber damai sejahtera. Yesus telah lahir menjadi Raja damai bagi kami. Allah perkasa, penasihat ajaib, jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lepaskan, bebaskan dari segala keterikatan akan dunia ini. Ketidakmampuan untuk percaya kepada Tuhan sepenuhnya dan mengandalkan Tuhan. Berikan roh yang penurut dengan Roh Kudus. Tidak berjalan dengan kelemahan kedagingan, tapi dengan kekuatan roh yang ajaib dan luar biasa. Tetap memandang kepada Engkau Yesus Tuhan kami. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan yang mampu akal menyertai kami. Tetap bersuka cita dan bersyukur dalam segala perkara. Tetap tersenyum di hadapan-Mu ya Bapa, karena Engkau baik. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini Yesus Tuhan kami, Roh Kudus, karena kasih-Mu, karena kerinduan Engkau ya Tuhan, kami dipimpin oleh kuasa firman-Mu, diperlengkapi, dipersenjatai, diisi oleh roti hidup, air hidup, kuasa firman-Mu. Engkau akan berbicara atas kami semua. Yesus dahsyat dan luar biasa. Berikan kami telinga seorang murid. Kami mau memberikan hati kami yang telah dibajak menjadi tanah yang subur. Ketika benih itu ditanam, ditaburkan, maka dia berbuah berkali lipat ganda. Dia tidak layu karena kekerasan hidup ini, karena kekhawatiran. Dia tidak diambil oleh setan iblis dengan burung-burung, karena kami tabur di luar dari hati kami, di halaman. Dan kami tidak mau firman ini terhimpit oleh kekhawatiran, oleh ilalang. Tapi kami mau taruh itu dalam hati kami yang subur, supaya berbuah untuk kepentingan kami sendiri ya Tuhan, dan untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, berbicaralah atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, saudara sekalian. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, hari ini adalah hari yang luar biasa, saudara.
Karena kita tetap ibadah di rumah. Artinya kita sedang diuji, sedang dimurnikan oleh Tuhan. Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap memuji, menyembah Tuhan dengan penuh gairah, dengan sungguh-sungguh? Seperti kita ada dalam satu gedung dengan AC yang dingin, dengan alat musik yang luar biasa, dengan full band, dengan WL, worship leader, singer yang luar biasa, yang mengangkat pujian naik, dan kita terbawa di dalamnya. Dan setelah itu mendengarkan firman Tuhan yang dibawa oleh hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi hari ini, saudara, Tuhan ingin kita datang kepada Tuhan. Bukan karena asosiasi gereja. Bukan karena lingkungan. Bukan dengan orang-orang yang pandai, yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Tetapi karena Yesus ada bersama dengan kita. Haleluya. Itulah kasih yang sesungguhnya, saudara yang kasih. Dan Tuhan ingin kita tetap dalam rancangannya yang murni, saudara. Yang benar-benar kita dapatkan dari Tuhan. Tetaplah berjalan di dalam rancangan Tuhan. Sekalipun kondisi tidak mendukung, saudara, sekalipun rasanya kok pelayanan saya jadi berhenti. Ada banyak saudara, hampir seluruhnya pelayanan itu berhenti. Bahkan hamba Tuhan berkata, waduh ada banyak gereja yang kolaps Pak, terutama gereja-gereja yang kecil. Tidak apa-apa, karena gereja sesungguhnya adalah pribadi kita. Dan setelah COVID-19 ini berakhir menurut kehendak Tuhan, saya percaya saudara dan saya menjadi pribadi yang luar biasa. Lebih dahsyat dan lebih luar biasa. Karena kita sedang dibentuk oleh Tuhan di dalam kondisi ini. Dipersiapkan untuk setelah COVID ini, kita tidak berjalan di tempat tapi berlari dengan kekuatan yang dari Tuhan. Dengan kepak sayapnya yang luar biasa. Haleluya. Oleh karena itu tetaplah dalam tangan Tuhan. Saudara, Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 11 firman Tuhan berkata demikian. Sebab rancanganku, termasuk panggilan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, untuk menjadi terang dan garam Tuhan, bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakannya apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, Tuhan sampaikan kepada kita bahwa rancangan kita tidak sama dengan rancangan Tuhan. Oleh karena itu kita harus matchkan, kita harus matchingkan, kita harus berjalan dan minta kepada Tuhan supaya kita semua berjalan bukan berdasarkan rancangan kita, tapi berdasarkan rancangan Tuhan. Haleluya. Saudara, Tuhan adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara dan memberikan apa yang kita minta yang berkenan bagi Dia. Karena firman Tuhan pagi ini mendengar bahwa firman yang keluar dari mulut Allah, dia tidak akan kembali sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan. Haleluya. Dan dia akan berhasil. Firman itu akan berhasil. Saudara, oleh karena itu pagi ini kita mau berkata, Tuhan, Engkau adalah Allah yang tidak pernah gagal. Engkau pasti menyelesaikannya. Setiap apa yang Tuhan sudah rancang,
di dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang berjalan sesuai dengan panggilannya dan mengasihi Dia. Haleluya. Tuhan ingin kita tetap di dalam rancangan dan tujuannya. Saudara, bukan hanya ketika Ia ciptakan Tuhan secara umum, tapi dalam panggilan-panggilan khusus yang Tuhan panggil kepada kita secara khusus. Oleh karena itu, temukanlah panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah yang harus secara khusus yang kita lakukan untuk Tuhan? Dan ketika kita telah menemukan itu, dan tetaplah berjalan dalam rancangan itu. Tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan bersama kita untuk menyelesaikan panggilan itu, rancangan itu. Saudara, Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan yang luar biasa untuk menyesuaikan diri dengan sangat tinggi, saudara. Oleh karena itu, satu-satunya makhluk yang akan terus bertahan sampai kesudahan alam ini, bahkan sampai kekal adalah manusia. Dinosaurus bisa mati, binatang bisa menjadi langka, tetapi kita adalah anak-anak Tuhan yang diberikan kemampuan secara jasmania, secara alamiah, saudara, secara ciptaannya Tuhan, kita diberikan kemampuan untuk menyesuaikan diri, untuk bisa tetap bertahan, saudara, sangat tinggi. Itu yang Tuhan inginkan, kita tetap di dalam dunia itu, karena kita diberikan kemampuan itu. Jadi saudara, kalau orang ada yang bunuh diri, mematikan dirinya sendiri, saudara yang kasih, orang itu tidak memanfaatkan satu karunia yang Tuhan berikan, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dalam keadaan medan tempur seberat apapun dalam menghadapi hidup ini. Tidak memanfaatkan itu. Dia tidak menggunakan otak yang luar biasa, yang punya kemampuan untuk berkreasi, menciptakan keputusan-keputusan yang brilian. Saudara, sampai apa yang Tuhan inginkan? Sampai Tuhan memanggil kita untuk masuk ke dalam kehidupan berikutnya, hidup yang kekal. Saudara, Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita. Itulah sebabnya kita bisa berkreasi sebebas-bebasnya. Tuhan berikan itu, free will, kehendak bebas. Saudara, terserah. Aku berikan kehendak itu. Itu bagian dari ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Dia. Supaya kita bisa berkreasi, bisa menciptakan sesuatu, bisa menghadapi apapun juga dengan kehendak bebas kita itu. Itu pilihan bagi kita untuk menentukan hidup kita. Saudara kasih, yang penting bagi kita, tentukanlah pilihan kita sesuai dengan pilihan Tuhan. Saudara, hak bebas itu, kehendak bebas atau free will itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita mengerti bahwa kita menyembah Tuhan, kita memilih Tuhan, kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita memilih panggilan Tuhan, bukanlah karena lingkungan, bukanlah karena orang lain, bukanlah hal-hal yang lain, tapi karena itu kehendak bebas kita. Kita memilihnya dengan kehendak kita sendiri, dan kita bertanggung jawab atas pilihan itu. Dan orang-orang demikian adalah orang-orang yang sangat dihargai oleh Tuhan. Dan Tuhan berjanji untuk menyertainya, turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya dan dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Haleluya. Matchingkanlah, saudara. Haleluya. Saudara, dari ayat tersebut aja yang kita baca, saudara, kita tahu bahwa Allah ingin bekerja sama. Saudara, itulah yang membuat kita seharusnya bahwa kita punya keyakinan, punya iman yang teguh, bahwa kita sanggup menyelesaikannya. Setiap apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyelesaikan setiap rancangan tujuan hidup yang diberikan kepada kita. Karena adalah Tuhan yang ingin bekerja sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, Tuhan tidak ingin kita menjadi sebuah robot, saudara. Tapi Tuhan ingin, saudara, karena robot itu kan tidak bisa menikmati apa yang dia lakukan.
Tapi Dia ingin saudara kita menjadi orang-orang yang punya rasa saudara. Rasa untuk menikmati setiap tindakan-tindakan yang kita lakukan. Merasakan bahwa Tuhan ada benar-benar bersama dengan kita. Kita merasakan keajaiban-keajaiban. Kita merasakan bahkan kebanggaan kita terhadap apa yang kita lakukan ketika kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Bisa memberikan yang terbaik. Ada rasa, ada jiwa, ada emosi, ada kehendak, ada pikiran, ada pertimbangan. Ada jiwa yang bergelora. Supaya kita punya feel, punya rasa. Wow, enak sekali dengan Tuhan. Gitu saudara. Merasakan yang luar biasa. Itulah sebabnya Tuhan tidak inginkan saudara menjadi sebuah robot. Supaya saudara pun ikut menikmati. Kalau Tuhan senang, kita pun ikut senang. Kalau kita senang, Tuhan lebih senang lagi. Kita menjadi kawan sekerja Allah. Bersama-sama nikmati hidup ini bersama dengan Tuhan. Untuk menyelesaikan setiap rancangan Tuhan. Oh, haleluya. Kalau saudara mendengar perkara ini, maka kalau satu pertanyaan diberikan kepada saudara, apakah yang saudara ingin lakukan? Saudara akan tunjuk tangan berkata, Tuhan, aku ingin melakukan apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada pilihan yang lain. Cuma satu itu saja. Saudara, dimanapun kita ditempatkan, di dunia sekuler, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, bisnis, usaha, saudara, hanya satu hal yang kita ingin lakukan. Kita hanya ingin melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, jika engkau melakukan ini, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan apa saja kata Tuhan, lakukanlah itu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Haleluya. Akan ada perbedaan yang jelas dari orang-orang yang berjalan dengan rancangan Tuhan, dengan orang-orang yang berjalan menurut rancangannya sendiri. Seperti tingginya langit dengan bumi. Seperti itu. Jauh luar biasa, saudara. Dampaknya, saudara, auranya. Kemudian seperti ragi yang mengkamirkan, itu berbeda, saudara. Dia akan mewarnai, saudara, lingkungan, komunitas di mana kita berada yang sedang melakukan tujuan hidup kita, pekerjaan kita. Akan beda jelas, saudara. Karena firman Tuhan memang demikian berkata, hendaklah terangmu bercahaya di hadapan semua orang, supaya orang lain melihat perbuatan-perbuatan baik. Ini artinya segala dampak, segala warnanya, saudara. Sesuatu yang kita taburkan di situ, saudara. Sesuatu yang kita tamirkan di dalam pergaulan itu, saudara. Sehingga roti kehidupan, warna kehidupan, nilai-nilai kehidupannya itu berbeda. Damai, sejahtera, sukacitanya berbeda. Antusias, semangatnya berbeda. Haleluya, saudara kasih. Itulah orang yang bekerja. Oleh karena itu temukanlah panggilanmu dan tetaplah berjalan dalam tujuan dan rancangan Tuhan. Rancangan adalah apa yang kita buat, kita rencanakan secara holistik bersama dengan Tuhan. Rancangan Tuhan yang Tuhan buat adalah untuk kebaikan kita, untuk masa depan kita yang penuh harapan, damai, sejahtera. Saudara, kalau itu saja saudara temukan, saudara yakin bahwa ini rancangan Tuhan. Karena ada damai, sejahtera, ada harapan yang luar biasa. Jadi tidak ada alasan bagi kita, saudara, untuk tidak ada dalam rancangan Tuhan dan menyelesaikannya. Sampai Tuhan berkata, engkau sudah menyelesaikan pertandingan imanmu. Mari masuklah dalam pesta anak domba. Dengan rancangan yang demikian hebat, maka kita punya kemampuan, saudara kasih, untuk menyelesaikan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara,
Mari kita ambil satu contoh, saudara. Bagaimanakah free will? Bagaimana pilihan kita? Kita itu bisa bekerja sama dengan pilihan Tuhan. Gampang saja, saudara. Saudara, hubungan suami istri ada lambang dari hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, ketika kita mencari seorang pasangan hidup bagi kita, kita berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan itu terus menerus. Karena yang kita inginkan benar-benar ini dari Tuhan. Saudara, suatu saat kita bertemu dengan seseorang yang kita yakini bahwa ini pasangan kita yang dari Tuhan. Saudara, kemudian terjadi pertemuan, pandangan pertama, jatuh cinta dan sebagainya, cocok dan luar biasa. Saudara, wah ini benar-benar dari Tuhan. Dan ketika kita mengambil keputusan untuk menjadikan dia pasangan hidup kita, suami dan istri kita, saudara, dan tidak bertepuk sebelah tangan, saudara, itu bukan hanya pemberian Tuhan, tetapi itu adalah pilihan kita, free will kita, saudara. Supaya apa? Supaya kita ikut bertanggung jawab terhadap pilihan kita, bukan hanya sekedar melemparkan itu kepada Tuhan. Kita bertanggung jawab atas pilihan kita. Yang penting, saudara, maukah kita dengan kehendak bebas kita memilih sama dengan pilihan Tuhan? Itu saja. Dan kalau sudah demikian, saudara ikut bertanggung jawab atas kepilihan saudara itu. Karena kita sudah berdoa dan Tuhan sudah pertemukan kita dan kita memilihnya. Saudara, kalau sudah memilihnya, saudara, kayak ambil contoh ini yang lebih enak, saudara kasih. Batasannya kata Tuhan, barang siapa telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Artinya, saudara, ketika saudara memilih itu, saudara sedang dilatih untuk bertanggung jawab terhadap pilihan itu. Oleh karena itu, tetaplah dalam rancangan itu. Tetaplah jalankan pilihan itu. Dan selesaikanlah tujuan itu dalam pernikahan saudara. Apa itu pernikahan yang Tuhan berikan kepada kita? Keturunan ilahi. Itu yang pertama. Dapatkanlah anak-anak yang kita yakini dan kita akan menggenapinya dengan free will, dengan kehendak kita untuk membentuk dia menjadi keturunan ilahi. Yang kedua, saudara yang kasih, yang paling penting adalah ketika kita dipertemukan dengan pasangan kita, kita sedang mengalami pembentukan karakter. Karena itulah tujuan sebenarnya. Kita sedang diproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Oleh karena itu, tetaplah dalam rancangan itu. Demikian juga dalam hubungan kita. Hubungan kita dengan komunitas kita. Dengan tubuh Kristus. Dengan jemaat. Dengan pendeta kita. Dengan gembala sidang kita. Dengan sesama pelayanan kita. Sama seperti itu, saudara kasih. Saudara, karena firman Tuhan berkata, saudara, besi menajamkan besi. Manusia saling menajamkan. Kadang kita ditempatkan di satu komunitas, perusahaan atau organisasi atau gereja sebagai tubuh Kristus. Itu pun pilihan kita, saudara kasih, free will kita. Bukan karena ada pihak lain, bukan karena lingkungan, bukan karena didorong, tetapi kita harus punya satu anggapan, satu pola berpikir dan paradigma berpikir dan bertanggung jawab atas itu bahwa ini pilihan saya, bukan karena orang lain. Saudara yang kasih, dan percayalah ketika kita melakukan itu dan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, Tuhan sangat menginginkan kita, saudara, untuk menjadi orang yang setia terhadap panggilan kita. Karena kesetiaan itu adalah buah roh. Dan kalau Tuhan izinkan itu, percayalah ada maksud Tuhan. Minimal, saudara kasih, sedang diproses di dalam komunitas lingkungan, dalam pasangan hidup saudara, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karena banyak keluhan yang terjadi pasti ketika kita berada di dalam satu lingkungan, terjadi gesekan dengan pasangan kita, dengan komunitas kita, dengan tubuh Kristus. Saudara, ada kesaksian yang luar biasa dari seorang hamba Tuhan dan saya tidak sebutkan
Dan memang tidak mungkin tepat, saudara yang kasih, hanya intisarinya saja. Ada seorang artis, saudara. Seorang artis, saudara yang kasih, penyanyi yang luar biasa. Menikah dengan seorang gadis yang biasa, saudara. Ketika belum menikah, artis ini luar biasa, hebat, saudara. Terkenal dengan lagu-lagu yang populer. Mencapai top 1 bahkan, saudara. Tapi ketika menikah, setiap pulang mulai terjadi perubahan. Pulang mabuk-mabukan. Kalau istrinya coba menasihati, bukan diterima, malah tamparan dan pukulan, bahkan ditendang. Dan bahkan yang sangat miris yang saya dengar, ketika hamil pun istrinya ditendang, saudara. Wow, saudara, ini kalau istri yang merasa, waduh, ini bukan pilihan saya, dia tinggalkan, saudara. Tapi dia tahu ini pilihan yang diberikan oleh Tuhan, dan saya dengan kehendak saya memilih dia untuk menjadi pasangannya. Apa yang dilakukan? Dia tetap bertahan dan berdoa buat suaminya ini. Bukan 1 hari, 2 hari, bukan sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun. Tetap suaminya tidak berubah. Setiap pulang dari show, dari mana saja, selalu mabuk dan memukul, menampar. Terjadi KDRT yang luar biasa. Tapi kesetiaannya istrinya ini terhadap pilihannya, terhadap apa yang dia percaya ini pemberian Tuhan untuk membentuk dia dan berbuahkan hasil. Saudara, saya tidak panjang lebar ceritanya. Dan hamba ini yang seorang artis bertobat dan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, dipakai Tuhan yang luar biasa, dan punya gereja yang besar dan cukup besar, saudara yang kasih, menurut saya. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa, saudara. Maukah saudara menjadi bagian dari orang-orang yang untuk menggenapi rancangan Tuhan itu? Saudara, ada banyak kesaksian yang disampaikan kepada saya tentang hal-hal ini. Bagaimana dia bisa ketika bertahan tetap setia, justru dia dipakai oleh Tuhan menjadi orang yang untuk menggenapi rencana Tuhan atas setiap manusia. Haleluya. Ada suami yang penjudi tapi tetap dia jalankan, tapi tetap diajak sama-sama saat teduh yang sederhana seperti itu. Tuhan ubahkan sekarang menjadi keluarga yang luar biasa, anak-anak yang luar biasa, suaminya yang taat walaupun bukan hamba Tuhan, taat kepada Tuhan, rajin beribadah dan melayani Tuhan. Saudara, tapi ada banyak orang yang berkata, hanya orang bodoh yang mau bertahan di lingkungan seperti itu, atau bekerja sama dengan orang-orang tersebut, lalu dia mulai keluar atau menghancurkan sendiri pernikahannya, atau keluar dari komunitasnya, pindah ke tempat yang lain, tidak menjadi orang yang setia. Saudara, dia bilang hanya orang bodoh yang mau bergaul, bekerja sama dengan orang itu, saudara kasih. Saudara, kita bukanlah orang yang diciptakan oleh Tuhan yang mudah putus asa seperti itu, saudara kasih. Justru itulah kesempatan untuk kita bertahan, karena ada sesuatu yang luar biasa pasti terjadi. Karena melalui gesekan, gisutan, tantangan-tantangan itu, menghadapi orang-orang sulit, justru disitulah kita akan menemukan perkara-perkara yang besar, pencerahan-pencerahan yang luar biasa. Bagaimana kita bisa menggunakan setiap kemampuan, skill kita, karunia-karunia diberikan kepada kita untuk mengubah itu. Berarti kita punya anggapan bahwa kita tidak bisa bertahan karena orang lain. Wah, itu salah, saudara kasih. Atau lingkungan. Justru hanya orang bodoh, saudara kasih. Saudara kasih yang berkata demikian. Kalau orang yang pintar, saudara kasih, orang yang smart, harus yang berkata, ini kesempatan buat saya. Untuk mengambil bagian di situ, untuk mengambil bagian dalam keluargaku, untuk menyatakan bahwa Tuhan yang ada di dalam kehidupan saya akan saya hidupi dalam keluarga dan lingkungan saya. Akan saya nyatakan bahwa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Saudara, saya akan hadapi itu. Dan saudara, seperti yang saya saksikan tadi, ternyata buahnya luar biasa. Hamba Tuhan yang dahsyat dipakai. Disebabkan salah satunya, saudara kasih, memang ada Tuhan di balik itu.
Tetapi kita juga punya peran, istri pun juga punya peranan di dalamnya. Ada istri yang terus berdoa, yang tetap sabar, dan tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang dia sembah adalah yang Tuhan yang sanggup mengubah seseorang menjadi luar biasa. Dari Saulus menjadi Paulus. Haleluya. Oleh karena itu jangan jadi orang bodoh, saudara kasih. Tapi kita harus ambil peranan untuk ambil bagian. Karena Tuhan, seperti awal yang saya sampaikan, menciptakan kita untuk punya kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi apapun juga. Kalau kita setia, kita percaya, kita akan menabur yang luar biasa. Kenapa hanya orang bodoh yang berkata bahwa hidup ini ditentukan oleh lingkungan? Mengapa saya harus bertahan? Saudara, karena dia yang pertama, dia tidak menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih dengan benar dan bertanggung jawab. Itu saja. Oleh karena itu titik awalnya sering kasih, minimal sering kasih. Kalau dia diperhadapkan untuk memilih sesuatu, jangan asal pilih. Pikirkan itu baik-baik. Dan kalau sudah memilih, bertanggung jawab atas pilihan itu. Nah, orang demikian harus orang visioner. Dia harus bisa memprediksi ke depan. Dan apa yang terjadi dan resikonya apa. Saudara kita bisa tidak memilih. Tetapi ketika kita memilih, kita tidak bisa lepas dari pilihan tentang resiko yang kita pilih. Setiap pilihan itu ada resikonya. Oleh karena itu pikirkan baik-baik. Karena Tuhan sudah berikan free will kepada kita. Dan jangan salahkan Tuhan. Haleluya. Dan setelah itu kalau sudah dipilih, dan percayalah Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Saudara, kalau orang yang berkata bahwa itu bukan pilihan saya, salah memilih. Lebih baik saya tinggalkan, saya pindah komunitas yang baru. Percayalah saudara kasih. Ini tipe orang yang tidak setia. Dimanapun dia berada, dia akan mengalami hal yang sama. Haleluya. Loyalitas itu penting, saudara. Di kantor saudara kasih ada banyak orang yang bisa naik jabatan dan dia tetap bertahan di tempat yang tinggi. Adalah orang-orang yang merambat dari yang tempat yang kecil. Naik perlahan-lahan dipimpin oleh Tuhan. Untuk naik dan tidak turun. Kepala dan bukan ekor. Itu orang-orang setia, saudara. Orang-orang demikianlah orang yang mengerti filosofi perusahaan, seluk-beluk perusahaan tersebut. Bahkan setiap karyawan yang di kantor itu, dia mengenal secara pribadi. Karena dia ada di situ sejak awal. Dan orang demikianlah yang bisa dipakai oleh perusahaan itu. Untuk mengelola perusahaan itu dengan baik. Demikian juga dalam komunitas gereja. Dalam rumah tangga sama saja, saudara. Kenalilah pribadi lepas pribadi yang dalam lingkunganmu. Kau akan menemukan mutiara yang luar biasa dalam setiap orang. Saudara, orang yang ini adalah orang yang tidak menggunakan kesempatan. Saudara yang kasih, kalau dia berkata bodoh, kalau saya tetap bertahan di dalam lingkungan ini. Dia tidak menggunakan kesempatan untuk mengubah karakternya untuk menjadi lebih baik. Haleluya. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Saudara, ini kesempatan bagi kita untuk mengenal pribadi kita, untuk mengeksplor kemampuan kita, potensi kita untuk menghadapi lingkungan kita, menghadapi orang-orang yang sulit sekalipun, saudara. Menjadi pribadi-pribadi yang siap dipakai oleh Tuhan di mana saja. Dan belajar untuk mengenal pribadi orang lain. Haleluya. Ini kesempatan yang kasih kita dibentuk. Oleh karena itu jangan lari, jangan tidak bersyukur, tidak bersuka cita. Saudara kasih. Tapi tetaplah bersyukur, tetaplah bersuka cita. Dan hadapi itulah dengan sukacita, dengan bersyukur. Dengan menggunakan segala talenta, karunia, hikmat, marifat. Bahkan kalau perlu kata Tuhan, kalau engkau tidak punya hikmat, mintalah kepadaku. Dan aku akan berikan dengan cuma-cuma dan tidak akan dibangkit-bangkit oleh Tuhan. Dan Tuhan kalau berjanji, ya dan amin. Dia pasti berikan. Dan Amsal juga berkata begitu.
saudara. Kalau orang yang mencari firman Tuhan, mencari hikmat, orang yang tidak berpengalaman akan menjadi orang yang berpengalaman. Amsal pasal 1, saudara kasih. Saudara, yang ketiga, saudara kasih, kalau orang yang berkata bodoh kalau tetap ada di lingkungan ini, lebih baik saya keluar atau saya bubarkan saja ini. Tinggalkan komunitas ini. Artinya dia tidak memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Saudara tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, hikmat Tuhan, kalau saudara ada di jalan tol yang aman saja, tidak ada gangguan. Justru ketika saudara di dalam peperangan, kesulitan, tantangan hidup, pencobaan, disitulah kuasa Tuhan bekerja. Kata Tuhan kepada Rasul Paulus ketika dia minta supaya dicabut penyakit duri dalam dagingnya. Justru Tuhan berkata, di dalam kelemahan mula kuasaku nyata. Ini kesempatan saudara kasih untuk melihat pekerjaan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Untuk melihat perbuatan-perbuatan ajaib. Dan kalau tidak merasakan itu, karena saudara sedang berjalan mengandalkan kekuatan saudara sendiri. Saudara memang tetap bertahan, tapi penuh dengan keluhan. Penuh dengan kekuatan sendiri. Tetap bertahan. Cari dengan hikmat sendiri. Dengan mengandalkan manusia dengan hikmatnya. Mulai sekarang berubah sering kasih kalau saudara ingin mengalami mujizat Tuhan. Jangan andalkan kekuatan manusia, hikmat manusia, tapi andalkanlah Tuhan dan biarkanlah hati kita melekat kepada Tuhan. Karena Tuhan akan gantikan kutuk menjadi berkat. Haleluya. Mujizat terjadi dalam hidup kita. Hal-hal yang luar biasa kita alami. Dan itulah karena kita punya free will. Sehingga kita merasakan semua itu, saudara. Wow, luar biasa. Saudara, bahkan bukan hanya untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk kemuliaan kita. Itu yang Tuhan sampaikan dari 2 Korintus pasal 1-7, Tuhan kasih. Untuk kemuliaan kita dia singkapkan itu. Segala perkara-perkara yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah dalam hati kita, yang tidak pernah pikiran kita, Tuhan singkapkan itu. Itulah orang yang mau tetap bertahan. Saudara, atau saudara kasih, kemungkinan kedua, karena memang kita tidak mengasihi Tuhan, atau tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, atau tidak menemukan panggilan yang sesungguhnya, atau tidak berjalan dalam panggilan itu sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Satu-satunya jalan saudara kasih, kita harus merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Kita ini milik Tuhan, saudara. Hanya Tuhan yang tahu segala perkara. Bahkan yang di dalam hati kita, yang paling dalam sekalipun, yang kita tidak ketahui, Tuhan tahu. Hanya andalkan Tuhan saja. Saudara, yang keempat sering kasih, kalau dia berkata bodoh kalau saya tetap ada di dalam lingkungan ini. Dan tidak bertahan, tinggalkan itu. Dia membuang kesempatan. Haleluya. Di mana Tuhan ingin memakai kita, mengambil peranan untuk mengubah partner kita. Saudara, orang lain untuk menjadi lebih baik. Jadi agen perubahan. Wow, luar biasa saudara. Itu memang tujuan kita. Diberkati untuk menjadi berkat, dibentuk untuk membentuk. Dipanggil untuk diutus. Diselamatkan untuk menyelamatkan orang yang berdosa, membawa dia, merebut dia dari kegelapan, dibawanya kepada terang yang ajaib. Bersama dengan Tuhan tentunya saudara yang kasih. Bersama dengan kuasanya yang bersama dengan kita. Itu tujuan kita. Kalau tidak, ketika kita mati, semuanya menjadi sia-sia. Tidak ada sesuatu yang membanggakan. Kita tidak tersenyum ketika kita dipanggil Tuhan. Kita tidak mati karena menyelesaikan pertandingan iman kita. Tidak menyelesaikan. Tuhan tidak berkata cukup sudah jeripayamu. Tapi Tuhan bilang sudah, emang kau sudah bukan jadi
menjadi orang yang berguna. Udah percuma kamu hidup dalam dunia. Aku panggil saja. Kamu jadi rese, tidak ada gunanya. Jangan sampai begitu, saudara kasih. Tapi cukup sudah anakku, jerih payahmu. Wow, luar biasa. Cukup sudah pertandingan imanmu. Wow, luar biasa, saudara. Saudara, yang kelima, kesempatan itu menjadi hilang, untuk menjadi terang dan garam. Saudara, walaupun kita berkata, akankah saya bisa lakukan di tempat lain? Saya bisa lakukan dengan orang lain. Saudara, tidak. Saudara sedang menipu diri saudara sendiri. Tipe orang seperti ini sangat diragukan, karena telah memperlihatkan ketidaksetiaannya. Padahal kesetiaan itu adalah salah satu sifat absolut dari Tuhan. Tuhan berkata, aku setia walaupun kau tidak setia. Dan salah satu buah roh adalah kesetiaan. Saudara, dia sedang membohongi dirinya. Dimanapun juga, sepanjang dia tidak bertobat dan tidak berubah, dia akan tetap sama, saudara. Kesetiaannya itu tergantung dari lingkungan dan orang lain. Haleluya, saudara yang kasih. Oleh karena itu, kata firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Saya kasih tanda garis merah untuk keselamatanmu. Keselamatanmu harus kita artikan secara holistik, saudara. Bukan hanya keselamatan karena saudara memperoleh hidup yang kekal, tapi menjalankan, saudara, setiap apa yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk menjadi berkat buat dunia ini, untuk menyenangkan hati Tuhan, dalam menjalankan keselamatan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan apa? Dengan takut dan gentar, dengan sungguh-sungguh. Seolah-olah Tuhan terus mengawasi kita, melihat kita. Seolah-olah Tuhan ingin memukul kita kalau kita salah. Harus berpikir seperti itu, saudara kasih. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Bukan hanya pada waktu masih ada orang yang mengawasi kita. Kata Rasul Paulus, ini firman Tuhan sampaikan kepada. Tetapi terlebih pula, sekarang waktu aku tidak hadir. Haleluya. Ada banyak sering kasih dari kita. Ketika orang tua kita ada, kita menjadi orang yang hebat dalam melayani Tuhan. Sering kasih. Memang kita mendukung pelayanan orang tua kita sebagai gembala. Sedang ketika orang tua itu tidak ada, maka pudarlah semuanya. Menjadi lemah dan tidak melakukan apa-apa. Saudara, harus diperbaiki. Bukan karena orang tua, bukan karena orang lain, bukan karena suami, bukan karena istri, tetapi karena Tuhan. Karena kita ingin melakukan yang Tuhan, untuk Tuhan. Tetaplah dalam rancangan dan tujuan Tuhan. Jangan karena tantangan. Karena kita dipanggil untuk menjadi berkat dan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi. Mari saudara kasih, kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara akan menjadi orang yang tetap setia dalam pelayanan, dalam komunitas, dalam keluarga, dalam gereja saudara, dimanapun Tuhan tempatkan. Jadi berkat, jadi problem solver, pemecah masalah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar. Saudara bisa ikut nyanyi. Walaupun kami sederhana menyanyikan ini dengan sebuah gitar saja. Tapi kita bernyanyi bukan karena gitar. Karena kita bernyanyi, ada Tuhan di hadapan kita. Dan kita bernyanyi untuk Dia, untuk Tuhan yang kita agungkan, yang layak kita sembah, kita agungkan, kita percaya. Kita akui di hadapan Tuhan dengan pujian ini. Haleluya. Anugerahmu, haleluya. Takkan janji
Amin, amin, amin. Hidup bagimu Tuhan, bukan bagi siapa-siapa. Hanya bagi Engkau kami hidup Tuhan. Tidak akan kami jauhkan diri kami dari kasih-Mu. Justru kami akan lebih dalam dan lebih dalam lagi masuk, menikmati kasih-Mu yang ajaib. Tinggal di dalam Engkau Tuhan, di dalam kasih-Mu yang ajaib. Karena itulah kekuatan kami yang sesungguhnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yes. Kuralaba shikirala baba baba. Kiralaba shikirala baba baba shikirala. Kiralaba shikirala. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami tetap bertahan, cuma karena kasih-Mu, cuma karena kami hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan, karena kami hidup mengandalkan Tuhan, karena mata kami tetap memandang kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami akan selesaikan pertandingan iman kami Tuhan. Kami akan selesaikan setiap tugas dan tujuan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan lakukan bersama dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik dan luar biasa, atas kekuatan dan penghiburan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini sebagaimana kami ada dan tetap bertahan dia mengiring Tuhan, tetap pikul salib, tetap menyangkal diri kami ketika Tuhan berbicara, untuk menyingkapkan segala perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan kami tetap bisa bertahan, tetap mengikut Yesus, menjadikan Kau teladan bagi kami, karena kami rindu terus diproses untuk menjadi serupa dengan Engkau ya Yesus Tuhan kami. Terima kasih atas segala perkara yang ajaib yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada Tuhan. Jagai dan lindungi mereka juga, pimpin mereka, sertai mereka. Berikan kekuatan penghiburan kepada mereka. Berbicaralah terus Tuhan, supaya mereka tetap bertahan untuk menyelesaikan pertandingan iman mereka. Untuk berjalan di dalam rancangan Tuhan, dalam tujuan dan panggilan Tuhan. Sekalipun sulit, sekalipun banyak tantangan, kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang sudah beribadah secara onsite, tatap muka, baik pun yang masih live streaming. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus,
Bukan kami yang melawati setiap jemaat dengan kehadiran kami, tetapi Engkaulah Tuhan yang melampaui segala waktu dan jarak yang tidak bisa dibatasi dengan jarak dan waktu. Engkaulah yang melawati jemaat Tuhan pagi ini. Jemaat dari Christian Ministry Church Ephata Victory Ministry dimanapun mereka berada. Tuhan lawati mereka, Roh Kudus lawati mereka. Dengan sentuhan kasih-Mu, dengan jamahan tangan-Mu yang penuh kasih itu Tuhan. Sehingga di hari Minggu ini sekalipun mereka tidak berjumpa dengan kami secara muka dengan muka, tetapi mereka berjumpa dengan Roh Kudus. Berjumpa dengan Tuhan dengan kasih-Mu yang ajaib. Dengan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami berdoa buat para hamba Tuhan, kuatkan dan teguhkan mereka. Untuk tetap percaya sekalipun ada pandemik ini, tetap percaya panggilan Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya, kami jadikan ini kesempatan untuk duduk di kaki Tuhan. Untuk mempersiapkan perkara-perkara yang besar yang Tuhan akan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati pelayanan kami, berkati pelayanan hamba-Hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan sedang bekerja untuk bangsa ini. Bangsa ini akan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan Kau sanggup pakai siapa saja, bahkan yang belum percaya kepada Tuhan, untuk menjadi alat-Mu untuk menggenapi tujuan Tuhan untuk bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Berkati presiden kami, wakil presiden, para menteri, staf presiden. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Berikan hikmat marifat dalam mereka menjalankan, mengeluarkan kebijakan-kebijakan supaya mengandung nilai-nilai Tuhan, dilakukan dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Demikian juga buat pimpinan dan anggota para lembaga tinggi negara, kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, dan seluruhnya, bahkan pemerintahan daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kerinduan kami setiap anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya, Tuhan sertai dengan hikmat dan kuasa-Mu yang luar biasa, dengan urapan-Mu Tuhan, supaya mereka menjalankan tugas dan kewajiban mereka dengan takut dan gentar kepada Tuhan, dengan nilai-nilai firman Tuhan menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bagi yang sakit saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau dokter di atas segala dokter, oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh dari segala penyakit kami. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah sembuh dari segala penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terbuka jalan-jalan baru, bisnis terbuka lancar. Yang sedang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan tuntut untuk mendapatkan pekerjaan yang luar biasa. Haleluya. Yang sedang studi, sekolah, Tuhan berikan hikmat, kemampuan yang luar biasa. Engkau akan menyelesaikan setiap studimu dengan baik, dengan cum laude. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Haleluya. Terima kasih buat lembaga-lembaga yayasan Kristen, lembaga-lembaga pendidikan Kristen, yayasan Kristen, percetakan Kristen. Tuhan tolong mereka. Haleluya. Panti asuhan, panti jompo, Tuhan tolong mereka. Mereka butuh dana-dana yang besar. Tuhan pakai anak-anak-Mu yang luar biasa. Para donatur, para usahawan, bahkan orang-orang kecil sekalipun, Tuhan sanggup pakai menjadi donatur yang luar biasa. Untuk yayasan, lembaga Kristen, percetakan, dan apa saja Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik dan luar biasa. Kau dahsyat, agung dan perkasa. Kami mau serahkan hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampuni segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkatlah tanganmu tinggi-tinggi, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menjagai dan melindungimu dari segala penyakit menular, penyakit sampar, kegelapan malam, keganasan malam. Tuhan menggembalakan engkau. Tuhan membawa engkau naik dan tidak turun, kepala dan bukan ekor. Berkat-berkat terus mengalir keluar masuk rumahmu, adonanmu, dapurmu diberkati Tuhan. Bahkan buah kandunganmu diberkati Tuhan. Pernikahanmu diberkati Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan. Tuhan memancarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai sekalian. Hari ini, besok, dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati sekalian. Shalom, selamat pagi. Kalau saudara pertanyaan atau ada doa yang ingin disampaikan, silakan sampaikan kepada kami, karena kami ada untuk melayani saudara sekalian. Shalom.